Halo teman horor, kembali lagi bersama saya Nimas Audit. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Tragedi Pabrik Berhantu Bagian 2 oleh Bang Esot. Sebelum naik ceritanya, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kita tidak ketinggalan tayangan berikutnya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Tragedi Pabrik Berhantu. Sebelum sempat kuhampiri, Mona sudah pergi. Wanita itu sangat misterius. Aku harus mencari tahu lebih dalam tentangnya. Aku curiga kalau dialah yang membunuh teman-temanku. Terlebih, aku juga heran kenapa dia seringkali muncul secara tiba-tiba seperti sedang mengikutiku. Aku rasa si Mona ngikutin kita. Mungkin hanya kebetulan aja kali, kata Surya. Setelah mencoba semua wahana di pasar malam, kami bergegas pulang. Aku sebenarnya sempat menoleh ke sekeliling. Siapa tahu, si Mona masih ada di sekitar pasar. Tapi, tidak sama sekali kutemukan batang hidungnya. Sesampainya di rumah, Surya tidak mau mampir. Ia langsung pamit begitu saja, seperti sedang terburu-buru. Aku masih kepikiran tentang Mona. Kalau memang dia pembunuhnya, lalu bagaimana caraku membuktikan dan mengungkap pembunuhan itu? Setelah cuci muka, aku membaringkan tubuh di atas kasur. Aku harus cepat tidur, karena besok shift pagi. Namun saat tertidur, aku mengalami mimpi aneh di malam itu. Seperti sedang berada di tengah hutan. Dari arah belakang, ada 3 bola api melayang mengejarku. Aku lari sekuat tenaga. Tapi bola api itu melayang dengan cepat hingga menggapai dan membakar punggungku. Saat itulah tiba-tiba Surya muncul lalu memadamkan api yang membakar punggungku. Ia juga mengusir bola api tersebut. Aku tergelegar bangun dengan napas terengah-engah. Keringat membasahi dahi. Segera kuraya segelas air di meja dekat tempat tidurku. Kulirik jam dinding, ternyata sudah jam 5 pagi. Aku harus menyiapkan sarapan untuk bapak. Saat turun dari tempat tidur, kakiku menginjak sesuatu yang aneh. Aku merasakan sebuah cairan seperti lendir. Cairan itu lengket dan menjijikan. Bukan hanya di bawah tempat tidur. Ternyata lendir itu memenuhi seluruh lantai kamarku. Lendir itu tidak bau, hanya lengket saja. Tapi itu benar-benar menjijikan. Dengan bantuan bapak, aku membersihkan lantai kamarku. Bapakku juga heran, kenapa tiba-tiba ada lendir di dalam kamarku. Aku tiba di pabrik tepat waktu. Terlihat, Mona sudah sibuk mengepak lampu ke dalam kardus. Nanti waktu jam makan siang, akan kuhampiri dia untuk menanyakan perihal semalam. Kali ini, aku akan lebih hati-hati saat berbicara dengannya. Dari tadi, aku belum melihat Surya. Apa dia berbeda shift denganku hari ini? Tapi apa peduliku? Entah kenapa, semakin lama, aku semakin nyaman bersama si Surya. Mungkin kali ini, dia berhasil meluluhkan hatiku. Pengumuman, bagi semua karyawan di gedung produksi, harap menghentikan aktivitasnya terlebih dahulu. Pihak pabrik akan mengadakan ritual sesajenan demi kelancaran operasional pabrik. Pengumuman itu terdengar dari pengeras suara yang terpasang di sudut-sudut gedung. Semua karyawan seketika menghentikan aktivitasnya. Segerombolan orang berpakaian hitam muncul dari luar. Mereka membawa nasi tumpeng, buah-buahan, ayam cemani, dan sajian lainnya. Mereka meletakkan sajian itu di depan tugu keramat. 2 orang wanita menari-nari, seperti sedang melakukan tarian ritual yang aneh. 2 dukun membaca mantra dengan sangat keras, sedangkan yang lain hanya duduk sila menghadap tugu. Musir setan kok pakai tarian, aneh banget, bisik Ulfa di telingaku. Dia teman satu shift denganku hari ini. Iya, dukun palsu kali. Masa mau ritual aja rame-rame gitu?
Udah kayak mau ngantri sembako. Aku tidak percaya dengan kesaktian dukun-dukun itu. Jangan-jangan mereka satu keluarga. Ulfa tertawa kecil. Mungkin saja iya. Tapi aku gak habis pikir, kenapa yang punya pabrik percaya sama dukun? Ulirihkan suaraku. Mungkin karena udah ada 2 karyawan mati tiba-tiba, makanya mereka minta tolong sama dukun. Jelas Ulfa. Bisa jadi sih. Setelah selesai menari-nari dan membaca mantra, mereka keluar dari gedung. Terlihat sangat aneh dan konyol pikirku. Seperti yang sudah kurencanakan, aku menghampiri Mona saat jam makan siang di kantin pabrik. Dia sedang duduk bersama seorang lelaki. Tapi aku tak kenal siapa lelaki itu. Yang jelas, dia adalah karyawan pabrik juga. Hai, boleh aku gabung? Aku meletakkan botol minum dan wadah makanan di meja mereka. Oh, hai Desi, silakan, gabung aja sini. Mona dengan ramah mempersilakanku. Kantin pabrik sedang ramai sekali, sehingga dapat terdengar gemuruh para karyawan yang sedang makan siang sambil mengobrol. Awalnya, aku hanya berbahasa basi, mengobrol dengan mereka berdua tentang hal-hal sepele. Namun sebelum menyelesaikan makan siang, aku masuk ke inti pembicaraan. Oh iya, semalam aku sempat lihat kamu di pasar malam. Itu beneran kamu bukan sih? Oh iya, semalam aku jalan sama pacarku ke pasar malam dan gak sengaja lihat kamu naik biang lala. Pacarmu? Iya, aku pacarnya Mona. Lelaki di sampingku menyela obrolan. Oh iya, kukira kamu ikutin aku. Hah? Maksudnya gimana? Mona tersenyum sambil mengerutkan dahi. Lupakan aja deh, gak usah dibahas lagi. Aku nyengir malu. 2 hari kemudian, aku kembali mendengar kabar buruk kalau kuburan Diana ada yang membongkar. Mayatnya juga hilang. Lagi-lagi, pencurian mayat terjadi. Ini aneh sekali. Setiap temanku mati, pasti mayatnya dicuri. Ada apa sebenarnya dengan mereka? Sepulang kerja, aku sengaja duduk di pangkalan ojek dekat pabrik untuk menunggu Mona. Tidak lama berselang, dia keluar dari gerbang pabrik. Dia tidak diantar pacarnya. Mungkin saja pacarnya sudah berbeda shift. Bukannya langsung pergi, ia malah berdiri di pinggir jalan raya seperti sedang menunggu angkot lewat. Aneh, mau kemana dia? Bukankah kontrakannya dekat dengan pabrik? Aku segera meminta salah satu ojek agar bersiap mengantarku. Para tukang ojek itu sempat rebutan penumpang. Aku berdecak kesal dan memilih salah satu dari mereka yang punya kaca helm gelap agar bisa menutupi wajahku. Mona naik angkot nomor 6. Jelas, itu jurusan Jatiuwung. Ojek yang kutumpangi berangkat membuntuti angkot tersebut. Tanpa tiba-tibaan, Mona turun. Ia menyeberang jalan, lalu kembali menunggu angkot. Dari kejauhan, aku terus memerhatikannya. Beberapa angkot yang melintas di hadapannya, ia lewatkan begitu saja. Baru ketika datang sebuah angkot jurusan Balaraja muncul, ia melambaikan tangan. Pak, ikuti angkot itu, perintahku dengan tergesa-gesa. Siap, Neng. Tidak sampai Balaraja, Mona sudah turun di depan sebuah pabrik hebel. Anehnya, pabrik itu terlihat sudah terbengkalai. Setir bank utamanya pudar dan berkarat. Tanaman liar rimbun dan ada juga yang merambati gerbang. Papan besi yang bertuliskan nama perusahaan juga sangat usang dan berkarat. Tampaknya, pabrik itu sudah tidak lagi berpenghuni. Tanpa menoleh ke sekitar, Mona berjalan ke arah pabrik hebel. Dia masuk melalui celah gerbang yang menganga, seperti bekas dirusak seseorang. Buru-buru aku turun dari ojek. Sialnya, tukang ojek itu malah minta bayaran yang tidak masuk akal dengan jarak sedekat ini.
Aku tidak mau berdebat lama, lalu membayar sesuai yang diminta. Segera aku bergegas masuk ke dalam pabrik melalui celah gerbang seperti yang dilakukan Mona. Saat berhasil masuk ke halaman pabrik, kulihat rumput liar tumbuh dengan subur setinggi 1 meter. Ada jalan setapak yang mengarah ke halaman belakang. Aku melangkah perlahan mengikuti jalan setapak itu. Sesampainya di halaman belakang pabrik, kulihat Mona seperti sedang mencari sesuatu di antara semak-semak. Aku bersembunyi di balik tembok, mengintipnya dari kejauhan. Mona menginjak-injak permukaan tanah. Entah apa yang sedang Mona lakukan. Seolah menemukan lokasi harta karun, Mona buru-buru mencari benda yang bisa digunakan untuk menggali tanah. Ia menemukan sebuah sekop tua yang tergeletak tidak jauh dari tempatnya berdiri. Aku terus mengintipnya. Ia menggali tanah itu dengan sekuat tenaga. Selang beberapa menit, ia menutup hidungnya dengan kerah baju. Matanya menyipit. Mungkin saja ia menemukan sesuatu yang menjijikan. Dari dalam tasnya, Mona mengeluarkan sarung tangan plastik. Dan betapa terkejutnya aku saat Mona mengangkat sebuah mayat dari dalam tanah itu. Itu mayat perempuan. Aku mengenali wajahnya, meski sudah sedikit rusak. Jelas sekali, itu Herni, temanku. Belum sempat aku menghampiri Mona, terdengar suara segerombolan lelaki mendekat. Aku panik. Tanpa berpikir panjang, aku masuk ke dalam pabrik melalui celah dinding yang bolong untuk bersembunyi. Untuk saat ini, aku tidak berani menghampiri mereka. Ada 5 lelaki berjaket hitam dan berbadan besar. Bisa jadi aku dibunuh kalau sampai mereka tahu keberadaanku. Aku sangat ketakutan. Keringat membasahi dahi. Bagaimanapun, aku harus segera kabur. Saat mereka sedang sibuk mengobrol, aku segera kabur tanpa diketahui oleh siapapun. Sepanjang perjalanan, aku bingung apa yang harus kulakukan. Dugaanku memang benar. Mona pasti dalang dari kematian teman-temanku. Di situasi seperti ini, aku harus hati-hati. Sebab kalau sampai Mona tahu, ia pasti akan membunuhku juga. Selepas Isya, pintu rumahku diketuk. Itu pasti Surya. Sudah beberapa hari ini, aku tidak bertemu dengannya dan aku sangat rindu. Namun saat ku buka pintu, ternyata dugaanku salah. Yang bertamu adalah Mona. Dia berdiri di hadapanku sambil tersenyum ramah. Di sela jari tangan kanannya, ada sebatang rokok yang menyala. "Hai Desi," sapanya. Aku ketakutan. Dari mana dia tahu alamat rumahku? "Mona, kamu tahu dari mana alamat rumahku?" "Hai Desi, dari teman-teman di pabrik. Maaf datangnya mendadak. Aku cuma mau ngomong sesuatu sama kamu." "Apa ya?" Aku penasaran. "Boleh aku masuk dulu?" tanya Mona. Aku mempersilakannya untuk masuk. Kami duduk di sofa ruang tamu. "Mau minum apa?" "Gak usah repot-repot, Des." Aku tetap mengambilkannya air putih. "Des, aku mau langsung saja ke inti pembicaraan." "Iya, kenapa Mona?" Aku berusaha untuk tenang. "Aku yakin kalau Surya udah mati dan bisa aja selanjutnya kita." Pernyataannya singkat, tapi seperti palu yang menghantam dadaku dengan keras. "Hah? Maksud kamu?" "Sebenarnya, aku sengaja kerja di pabrik itu hanya untuk mencari tahu tentang kematian kakakku yang misterius. Dulu, kakakku juga salah satu karyawan di pabrik itu. Dia meninggal dengan luka tusukan di perut, dan sehari setelah dikubur, mayatnya hilang. Aku yakin ada yang belum terungkap dari kematian kakakku." "Kamu ngarang cerita, Mon. Aku udah tahu semuanya, termasuk mayat di halaman pabrik tua itu.
Kataku sinis. Aku nggak ngarang cerita, Des. Aku kesini untuk menyelamatin nyawa kamu. Masih ada kesempatan, biar kita berdua bisa hidup. Soal mayat Herni, udah aku laporkan ke polisi. Aku udah lama memata-matai para kepala pabrik itu. Mereka yang menumbalkan dan mencuri mayat Herni untuk dijadikan sesembahan setan, agar produk mereka laris. Aku diam dan mulai mempercayai omongannya. Des, pabrik tempat kita kerja itu angker. Kata orang, dulunya pabrik itu bekas kuburan. Setiap tahun pasti minta tumbal. Mona berusaha meyakinkanku. Lalu, apa rencanamu? Malam ini juga, kamu harus ikut aku. Kemana? Ke pabrik. Kuncinya adalah tubuh keramat itu, Des. Kata dukun yang aku datangi, selama tubuh itu masih ada, pabrik kita akan terus makan korban. Mau kau apakan tubuh itu? Kita hancurin, Des, biar nggak ada lagi korban. Saat kami sedang serius ngobrol, ada seseorang yang mengetuk pintu. Itu pasti Bapak. Ia baru datang dari masjid. Wah, ada tamu. Sapa Bapak? Iya Pak, saya Mona, temannya Desi. Kok air putih minumnya? Di dapur ada sirup kan, Des? Bapak menatapku. Oh, nggak apa-apa Pak, saya yang minta air putih kok. Sebelum aku menjawab Bapak, Mona sudah menyela terlebih dahulu. Ya sudah kalau begitu, lanjutkan saja obrolannya ya. Bapak beranjak ke kamar. Desi, kamu masih mau hidup kan? Bisik Mona. Aku mengangguk. Percaya sama aku. Ikut aku sekarang. Ini soal nyawa kita dan nyawa para karyawan di pabrik. Jangan sampai ada korban lagi. Akhirnya, aku percaya pada Mona. Aku pamit ke Bapak dengan alasan pergi main ke kontrakan Mona. Kami naik becak menuju pabrik. Kebetulan, saat itu adalah tanggal merah. Pabrik sedang libur produksi karena belum ada pesanan yang mendesak. Jadi tidak ada karyawan yang dilemburkan. Kami berdua dengan mudah masuk ke dalam pabrik dengan alasan ingin mengambil barang yang tertinggal. Pak Satpam tidak curiga sedikit pun. Ia mempersilahkan kami masuk. Gedung produksi gelap. Mona menyalakan lampu di blok packing. Gimana cara kita memusnahkan tubuhnya? Tanya aku. Belum sempat aku menoleh ke Mona yang sedang berdiri di belakangku. Tiba-tiba saja, sebuah benda keras menghantam kepalaku. Aku terkapar tak berdaya dengan darah tercecer di lantai. Sebelum tidak sadarkan diri, kulihat Mona tersenyum sambil memegang sebuah martir. Tubuhku diseret. Pandanganku perlahan kabur. Entah apa yang terjadi selanjutnya. Kulihat tubuhku terbaring, tidak berdaya. Tempurung kepalaku pecah. Darah kental berwarna merah kehitaman membasahi wajah. Aku menangis melihat tubuhku sendiri yang mati mengenaskan. Mona dengan sadis menyayat dadaku dan mengeluarkan organ jantung. Sudah, Non. Aku terkejut melihat Pak Sutyo muncul dari pintu gedung. Ia menyorotkan sebuah senter ke arahku. Sudah kubunuh, Pak. Jaga saja di depan. Aku mau ritual dulu sebentar. Pinta Mona. Mereka ternyata sekongkol untuk membunuhku. Aku tidak menyangka Pak Sutyo, orang satpam pabrik yang selama ini sangat ramah, ternyata berhati iblis. Oke Non, beres. Di depan aman kok. Ya sudah sana. Mona membentak. Baik Non. Pak Sutyo beranjak pergi. Aku masih menangis sambil berteriak di hadapan Mona. Tapi dia sama sekali tidak mendengarku. Mona merogoh sesuatu dari dalam tasnya. Itu butiran kemenyan
lalu ia membakarnya. Setelah selesai, Mona memasukkan jasadku ke dalam sebuah kantong plastik besar berwarna hitam yang biasa digunakan untuk membungkus kardus lampu. Ujung plastiknya ia ikat dengan tali rafia. Lantai yang penuh dengan bercak darah ia bersihkan. Setelah selesai, ia menyemprotkan permukaan lantai dengan parfum agar tidak tercium bau amis. "Jasadku mau dibawa kemana, Mona?" Aku berteriak. Mona menyeret plastik itu sekuat tenaga. "Mona!" Bergegas, aku mengikutinya. Ia menunggu seseorang di pintu gedung. Mona menoleh ke arah kanan. Sebuah mobil box masuk ke halaman pabrik dan berhenti di depan Mona. Lelaki berbadan gendut keluar dari mobil. Ia membukakan box mobil, lalu memasukkan jasadku. "Tolong, kembalikan jasadku." Aku berusaha menyentuh mobil itu, tapi tidak bisa. Tubuhku menembus benda apapun yang kupegang. Mona masuk ke dalam mobil. Ia duduk di samping kemudi. Aku berusaha mengejar mobil tersebut, tapi seperti ada yang menyedot paksa tubuhku hingga terpental masuk kembali ke dalam gedung yang gelap gulita. Lampu di dalam gedung sudah padam semua. Aku tidak dapat melihat apapun. Tidak lama kemudian, lampu di gedung itu menyala lagi dengan sendirinya. Aku bingung melihat ke sekeliling. Ini bukan pabrik tempatku bekerja, melainkan sebuah pabrik petasan. Aku mencium bau mesiu di mana-mana. Para pekerja di pabrik ini terlihat masih di bawah umur. Mereka masih sangat muda. Mungkin umurnya kisaran 13 sampai 15 tahun. Tidak ada baju atau sarung tangan khusus yang melindungi mereka. Bahkan, sebagian ada yang tidak mengenakan masker sama sekali. Aku berjalan sambil memerhatikan sekeliling pabrik. Tampaknya mereka tak menyadari sedikit pun keberadaanku. Tangan mereka sangat gesit meracik mesiu dan memasukkannya ke dalam lintingan kertas koran bekas yang sudah dibentuk sedemikian rupa. Butir-butir petasan mereka hasilkan dengan cepat. Keranjang yang diletakkan di bawah meja penuh dengan petasan. Ada yang bertugas mengambil keranjang itu, kemudian mengemasnya ke dalam plastik. Di sudut kanan ruangan yang dekat dengan pintu, berjejer para pekerja yang tugasnya menempelkan label pada kardus petasan. "Semuanya keluar!" Suara anak perempuan berteriak dari luar pabrik. "Ada apa?" Mereka saling tatap ketakutan. Sebelum sempat kabur, suara ledakan terdengar dari sudut gedung. Api menyembur, membakar serbuk mesiu. Mereka terjebak di dalam gedung itu karena pintu utamanya terkunci. Terdengar jerit kesakitan saat api membakar tubuh mereka hidup-hidup. Tidak ada yang bisa diperbuat. Satu persatu dari mereka mati terbakar. Gedung yang hanya beratap semen tua ambruk menimpa para pekerja yang sedang sekarat kesakitan. Aku menangis ngeri melihat kejadian itu. Tanpa kusadari, lampu kemudian mati kembali. Semuanya sempurna gelap. Lampu menyala kembali. Kali ini tidak ada gedung pabrik. Jauh mata memandang, hanya ada hamparan perkuburan. Aku ingat kalau ini masih halaman pabrik tempatku bekerja. Ada jalan raya yang tidak jauh dari sana. Nah, ini dia lahannya. Nanti kita gusur kuburan ini dari ujung sana sampai ke sini. Kudengar sebuah obrolan dari belakangku. Aku membalikkan badan. Mungkin jaraknya hanya sepelemparan batu dari tempatku berdiri. Ada dua lelaki dan seorang wanita yang tidak asing bagiku. Wanita itu adalah Mona. Sedang apa dia di sana? "Pokoknya, saya mau pembangunan pabrik lampu saya lancar ya. Saya nggak mau ada kendala masalah lahan." Timpal lelaki tua berbadan kurus yang mengenakan jas hitam dan kemeja putih layaknya bos besar. "Baik, Pak. Kalau ada apa-apa, kamu bisa hubungin anak saya," tambah lelaki itu sambil menyentuh pundak Mona.
Beres, Pak. Saya jamin nggak ada kendala pembebasan lahan. Lampu kembali padam. Ketika gelap gulita, aku tidak dapat melihat apapun. Tidak lama berselang, lampu menyala kembali. Aku berada di gedung baru. Ini tempatku bekerja. Di dalam gedung itu, ada Mona dan seorang lelaki tua. Mereka terlihat sedang bingung. Pabrik kita terus rugi, Pak. Pasti gara-gara tugu ini. Mona menunjuk tugu keramat. Kita harus cari jalan keluarnya, nak. Bapak tidak mau pabrik ini bangkrut cuma gara-gara tugu sialan itu. Kita coba hancurkan lagi, Pak. Tidak akan berhasil. Kamu lihat sendiri. Dulu waktu awal pembangunan, bulldozer pun gak sanggup menghancurkan tugu itu. Kata orang, ada dukun sakti yang dikubur di bawahnya. Lelaki tua menyentuh keningnya. Lihat sangat bingung. Kita cari orang pintar aja, Pak. Dukun. Iya, siapa tahu dia bisa mengusir setan yang membuat kita rugi terus, kata Mona. Setelah itu, wajahku seperti diterpa cahaya yang sangat menyilaukan mata. Kejadian demi kejadian melintas di hadapanku. Setiap tahun, Mona membunuh karyawannya untuk dijadikan tumbal. Yang dia incar adalah karyawan kelas bawah. Perlahan, pabriknya mulai tumbuh. Mona dan bapaknya meraup untung besar. Tubuhku terlempar lagi. Kali ini kembali ke tempat semula saat aku dibunuh. Anehnya, gedung itu kini dipenuhi para wanita. Mereka menangis, meminta pulang. Tapi tidak satupun yang bisa keluar dari gedung tersebut. Keesokan harinya, kulihat bapakku datang ke pabrik untuk mencariku. Aku berteriak minta tolong sambil menggapai-gapai lenganku ke arah bapak. Tapi bapak sama sekali tidak mendengarku. Bapak panik lalu menangis di depan gedung tempatku bekerja. Surya ternyata masih hidup. Ia berusaha membantu bapak untuk mencariku. Hingga bertahun-tahun kemudian, aku tetap menjadi penghuni gedung pabrik ini bersama puluhan wanita lainnya yang menjadi tumbal. Setiap tahun, jumlah kami selalu bertambah. Aku sering melihat Mona menyamar menjadi karyawan baru dan memilih tumbal yang tepat. Kami menangis siang dan malam, tapi tidak ada satupun yang mendengar tangisan kami. Mona, kau benar-benar iblis. Dan cerita tentang tragedi babi hantu pun selesai.